Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf mengganggu waktunya anak-anakku sekalian. Sesuai janji Bu Ihda kemarin ya, karena di pertemuan terakhir sebelum PHB kita terhalang oleh bersih-bersih sehingga materi ketiga atau bab ketiga belum sempat Bu Ihda jelaskan ya. Nah, untuk itu dimohon untuk mendengarkan video dari Bu Ihda ini. Nah, ini nanti Bu Ihda jelaskan detail terkait bab ketiga tentang unsur-unsur hadis gitu ya. Nanti bisa dipelajari, kalau misalnya ada yang ingin ditanyakan boleh japri Bu Ihda gitu ya. Oke, langsung aja biar nggak lama durasinya. Nah, unsur-unsur hadis ini ada 3 anak-anak. Coba tirukan Bu Ihda. Samara. Apa? Oke, samara. Jadi sa itu adalah sanad. Sanad. Matan, rawi atau rawi ya. Samara, sasanat, mamatan, rawi gitu. Nah, unsur-unsur hadis itu cuman ada 3 aja gitu. Nah, sekarang kita kupas tuntas ya. Apa sih sanad itu? Apa sih matan itu? Dan apa sih rawi itu? Nah, sekarang tolong diperhatikan baik-baik. Ini Bu Ida akan menjelaskan, akan kupas tuntas terkait sanad terlebih dahulu ya. Sanad menurut bahasa bisa dibaca ya al-mu'tamadu ya. Artinya apa sih Bu? Sandaran, tempat bersandar atau sesuatu yang dipegang ya. Sanad ini termasuk salah satu unsur dari hadis. Apa tadi? Sandaran, tempat bersandar atau sesuatu yang dipegang. Kalau menurut istilah at-thariqul musilu ilal matan. Artinya apa? Jalan yang menyampaikan pada matan hadis ya. Jalan yang menyampaikan pada matan hadis. Maksudnya apa? Jadi sanad itu rangkaian urutan orang-orang yang menjadi sandaran atau jalan yang menghubungkan satu hadis sampai pada Nabi. Contohnya apa sih Bu? Kalian pasti sering sekali ya mendengar sebuah hadis yang awalnya an Abi Hurairah qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala. Nah, itu tadi disebut dengan sanad. Intinya sanad itu di bagian awal ya, di bagian awal yang berawalan dari kata an sampai qala. Contoh lain apa Bu? Nih, contohnya. An Abdillah bin Amr bin As anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala. Nah, dari kata an sampai qala itu disebut dengan sanad ya. Pokoknya kalau ada kata-kata an atau akhbarona, Abi Malik radhiyallahu an dan sebagainya itu juga termasuk sanad bagian awal. Biasanya itu terdiri dari bagian awal atau hadasani Abdillah ibni Umar atau hadasani Aisyah radhiyallahu an dan lain sebagainya. Ya, urutan nama orang-orang, nama sahabat itu disebut dengan sanad. Biasanya memang terdiri atau berada di depan atau di awal hadis gitu. Gampang banget nih teninya. Ya, gampang banget cara memahaminya ya di bagian sanad ini. Sampai sini paham ya anak-anakku ya? Oke, sekarang lanjut yang tadi samara, yang kedua yaitu matan. Matan itu apa sih Bu? Secara bahasa itu ya, punggung jalan, tanah gersang, tandus, membelah, mengeluarkan. Itu menurut bahasa ya. Tapi kalau menurut istilah, perkataan yang disebut pada akhir sanad yaitu sabda Nabi SAW yang disebut sesudah disebutkan sanadnya atau isi hadisnya. Cara gampangnya ya, lebih mudahnya kamu mengingat matan itu adalah isi hadisnya. Biasanya terletak setelah kola, setelah sanad ya. Kalau sanad itu di awal, tapi kalau matan itu berada di tengah. Isi hadisnya itu apa sih? Contoh ya, an Abi Hurairah qala radhiyallahu an, itu kan sanad ya. Isinya misalnya khairukum man ta'allama al-Qur'ana wa 'allamahu. Nah, dari khairukum sampai wa 'allamahu itu namanya matan. Isinya apa? Oh, isinya itu sebaik-baik orang itu adalah orang yang belajar Al-Qur'an dan mengajarkannya.
Itu contoh. Contoh yang lain apa, Bu? Nih, ya kamu bisa lihat ya. Nah, kalau dari an Abdillah sampai qola itu tadi disebut sanad. Kalau dari ridullah wa ridul walidain wa sukhtullahi fi sukhtil walidain, isinya itu disebut dengan matan. Lebih tepatnya dia berada di bagian tengah ya. Setelah qola, isinya apa sih? Nah, isi itu disebut dengan matan. Bisa dipahami ya? Oke, next ya. Sekarang ra yang ketiga itu rawi atau rawi bahasanya ya. Jadi jangan bingung. Rawi ya sama aja. Memang tulisannya rawi. Rawi itu apa sih, Bu? Orang yang memindahkan hadis dari seorang guru kepada orang lain atau membukanya ke dalam kitab hadis. Contohnya banyak sekali. Rawahul Bukhari, rawahu Imam Muslim, rawahu Syaikhon, rawahu banyak banget yang ada awalannya rawahu. Nah, biasanya ini berada di bagian akhir hadis. Ya, contohnya apa Bu Ida nih? Contohnya kita bisa lihat ya di bagian contoh di atas tuh. Rawahul Baihaqi. Ya, pokoknya kalau dia di bagian terakhir itu disebut dengan rawi. Ya, yang diikuti dengan rawahu itu adalah rawi, tapi tidak semua rawahu. Ingat ya, intinya di bagian akhir itu namanya rawi. Nah, supaya kita lebih jelas lagi, kenapa sih Bu kok nggak selalu rawahu? Ya karena kadang ada muttafaqun alaih. Pernah dengar hadis ya, yang an bla 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 sampai terakhir muttafaqun alaih. Nah, muttafaqun alaih itu disebut dengan rawi. Nah, kita pelajari dulu deh kupas tuntas tentang rawi. Kalau sanad matan itu memang sedikit ya cakupannya ya. Sanad pokoknya yang awal aja ya. Rangkaian dari urutan-urutan itu namanya sanad. Nek matan isi hadisnya itu apa sih? Itu disebut dengan matan. Nah, sekarang syarat-syarat rawi. Syarat-syarat rawi itu ada 7 ya. Yang pertama adil. Adil tuh maksudnya apa, Bu? Seimbang. Ya, dan memberikan sesuai dengan porsinya. Nggak hanya adil itu tidak bisa diartikan sama. Contoh nih, kamu punya adik ya kan, kamu diberi uang 50, adikmu diberi uang 50.000 juga. Itu namanya adil? Tidak ya. Adil itu adalah sesuai porsinya. Karena kamu lebih gede dari adik kamu, seharusnya uang saku kamu tuh lebih tinggi. Seharusnya misal nih kalau kamu dikasih uang 50.000, seharusnya adik kamu 20.000 ya. Itu yang disebut dengan adil. Loh, kenapa kok gitu, Bu? Karena sesuai porsinya masing-masing. Karena kamu mungkin kebutuhannya semakin banyak ya kan. Kalau adik kamu mungkin butuhnya permen, butuhnya jajan yang cuma 1.000 5.000-an dapat. Tapi kalau kamu mungkin butuh bensin, butuh kuota ya kan. Jadi memang harus disesuaikan dengan porsinya masing-masing. Contohnya juga nih, misal nih kayak ada seorang suami punya istri 2 gitu ya. Yang pertama udah punya anaknya 3 ya. Sedangkan istri muda itu belum punya anak ya. Kemudian si suami ini memberikan uang nafkah ya, memberikan rezeki itu sama 3 juta misalnya nih. Itu tidak adil ya. Adilnya gimana, Bu? Seharusnya yang istri pertama yang punya anak lebih banyak itu nafkahnya lebih gede. Kenapa? Karena tanggungannya banyak, porsinya banyak. Anak-anaknya harus juga dicukupi. Contoh kecilnya kayak gitu. Nah, syaratnya rawi itu harus bisa adil. Memang seseorang tuh nggak bisa adil kecuali Gusti Allah. Hakim aja itu sebenarnya ya belum bisa adil seadil-adilnya. Karena memang sejatinya yang adil itu adalah Gusti Allah. Tapi kita berusaha atau berupaya untuk bisa adil. Kemudian yang kedua muslim, jelas ya, nggak mungkin orang Kristen, orang munafik, orang kafir, Quraisy itu jadi rawi ya kan. Kemudian yang ketiga balik maksudnya apa? Nah, contohnya gini nih, contoh Siti Fatimah. Siti Fatimah itu adalah putrinya Rasulullah. Siti Aisyah itu adalah istrinya Rasulullah ya kan. Meskipun dia masih kecil, tapi karena orang terdekat Rasulullah, apakah boleh Bu meriwayatkan hadis? Belum boleh jika belum balik ya. Nanti bisa meriwayatkan hadis setelah balik atau setelah haid gitu ya. Kemudian yang keempat berakal, jelas orang gila nggak bisa meriwayatkan hadis ya. Kelima tidak pernah melakukan dosa besar. Ingat, tidak pernah. Bu, misal nih ada salah seorang sahabat, dia itu sebelumnya pernah berzina, Bu. Ya, tapi dia sudah taubatan nasuha. Bolehkah dia meriwayatkan hadis? Jawabannya tidak boleh karena dia pernah melakukan dosa besar dan syarat rawi adalah yang benar-benar tidak pernah. Gitu ya.
Kemudian yang keenam, tidak sering. Ingat, tidak sering. Beda dengan tidak pernah ya. Tidak sering ya mungkin pernah sekali dua kali lah melakukan dosa besar, tetapi tentunya sudah bertobat ya. Tidak sering melakukan dosa kecil. Kemudian yang ketujuh, dobit. Dobit itu apa sih, Bu? Dobit itu ada dua pengertian. Yang pertama, dobit yang kuat hafalannya disebut dobit sodri atau al-sodri. Yang kuat hafalannya al-sodri. Kemudian yang dapat memelihara hadis itu disebut al-kitabi. Dobit al-kitabi gitu. Kemudian yang terakhir, sistem bukan terakhir ya, ini ya masih ada lagi sebenarnya. Kemudian sistem para penyusun kitab hadis dalam menyebutkan rawi itu sebenarnya ada beberapa sahabat yang merumuskan. Nah, salah duanya ini Bu Ida jelaskan dua aja karena lebih sering kita denger ya. Nah, kalau rumusan oleh Ibnu Ismail itu awalannya yang akhrajuhu. Nah, makanya tidak semua rawi itu berawal dari kata rawahu, ya kan? Bisa aja akhrajuhu syaikhon. Akhrajuhu syaikhon maksudnya apa, Bu Ida? Yang diriwayatkan oleh dua sahabat. Siapa? Bukhari dan Muslim. Menurut siapa ini? Ismail As-San'ani itu. Kemudian ada lagi akhrajuhul jamaah. Ini bacanya jamaah ya. Akhrajuhul jamaah itu adalah diriwayatkan dengan banyak rawi. Jamaah artinya banyak rawinya. Bisa dipahami ya. Kalau misalnya ada hadis akhirnya kok ada akhrajuhul syaikhon, akhrajuhul jamaah, itu disebut dengan rawi. Kemudian ada lagi enggak, Bu? Ada. Nih, yang dirumuskan oleh Imam Asy-Syaukani. Imam Asy-Syaukani itu merumuskan dua hal. Yang pertama, muttafaqun alaih. Muttafaqun alaih itu dirumuskan oleh Bukhari, Muslim, dan Imam Ahmad. Meskipun begitu, ada beberapa pendapat yang lain, ada yang mengatakan bahwa muttafaqun alaih itu cuma dua, Bukhari dan Muslim. Tetapi menurut Imam Asy-Syaukani, muttafaqun alaih itu adalah diriwayatkan oleh tiga orang. Siapa beliau? Bukhari, Muslim, dan Imam Ahmad. Bisa dipahami ya. Menurut siapa ini tadi? Imam Asy-Syaukani. Kemudian yang terakhir, akhrajuhul Bukhari Muslim, ini diriwayatkan oleh Bukhari Muslim. Ini kalau menurut Imam Asy-Syaukani. Ini terakhir, ilmu rijalul hadis. Gampang banget nih. Apa sih ilmu rijalul hadis? Ilmu rijalul hadis itu yang menjelaskan tentang sejarah singkat para rawi, kemudian gimana sih hidupnya para rawi, kemudian mazhab apa yang dianut. Nah, semua sejarah singkat yang dilalui oleh rawi itu dibahas di ilmu rijalul hadis gitu ya. Sifat-sifat rawi, semuanya tentang rawi itu diceritakan di ilmu rijalul hadis. Nah, ulama pertama kali yang menyusun kitab ini adalah Imam Al-Bukhari. Kemudian ada satu lagi nih yang tertinggal nih. Nah, ada nih sahabat yang paling banyak meriwayatkan hadis ya. Siapa dia? Abu Hurairah. Berapa sih, Bu, yang diriwayatkan? 5.374 hadis gitu ya. Demikian yang bisa Bu Ida sampaikan. Ini babnya emang singkat banget. Ini sengaja Bu Ida singkat supaya kamu gampang atau mudah memahami. Pahami yang dari Bu Ida ini aja dulu ya. Oke, kalau ada yang ingin ditanyakan boleh ditanyakan atau boleh komentar di room komentar ya. Oke. Semangat PHB besok. Bu Ida akhiri. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.